wa dunahuma yanjusu bil mulaqah. Ya, saya baca dulu. Wa dunahuma, dan kurang dari dua kula, yanjusu menjadi najis, bil mulaqati dengan kejatuhan najis. Fa in balaghahuma, maka ya jika sampai dua kula, ya, disampaikan kepada dua kula, bimain dengan air, wala taghayyura, dan tidak berubah, bihi dengannya, fatahurun. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemarin kita telah membahas tentang air banyak. Ya. Air banyak itu adalah air yang lebih dari dua kula. Lebih dari dua kula itu kalau dihitungan sekarang sekitar 270 liter. Ya, dua kula itu 270 liter. Nah, atau kalau kita melihat kolam, misalkan kolam berbentuk kubus, itu nanti ukurannya, ya, panjangnya 60, lebarnya 60, tingginya 60 cm. Kalau air sudah lewat dua kula, maka ketika kejatuhan najis, ya tidak merubah, ya, air tersebut menjadi najis, kecuali jika kejatuhannya itu bisa merubah air tersebut, ya, merubah warnanya, ya, merubah rasanya, merubah baunya, dan sebagainya. Ya. Nah sekarang, ya, itu kemarin ya. Insya Allah sekarang kita membahas tentang bagaimana kalau kurang dari dua kula, ya, kurang dari 270 liter, ya, maka yanjusu bil mulaqah, maka akan otomatis menjadi najis ketika kejatuhan barang najis, ya, otomatis, walaupun najisnya itu sedikit, ya, ada ember kurang dari 270 liter, ya, ember biasanya kan kecil ya, jatuhan najis, ya, maka itu ember tersebut, air yang ada di dalamnya menjadi najis. Kemudian fa'in balahuma bima'in wala taghayyura bihi fatahur. Ya. Kemudian jika najis yang ada kejatuhan tadi, air yang kejatuhan najis tadi ditambahin air, ya, agar menjadi suci, ya, misalkan ditambahin air menjadi dua kula, kok sampai dua kula setelah ditambahin, ya, dan tidak berubah airnya, ya, setelah ditambahin tidak berubah, ya, maka air tersebut bisa menjadi tohu, ya, bisa kita gunakan kembali, ya, untuk bersesuci, ya. Jadi misalkan Bapak Ibu, ya, punya air, ya, kemudian kejatuhan najis, ya. Kalau air itu sedikit maka najis, ya, air tersebut langsung jadi najis. Ya, bagaimana mensucikannya? Ya, dengan ditambahin air, ya, agar sampai dua kulah kembali, ya, sampai dua kulah tambahin. Falau kusiro, maka, ya, kemudian kalau ditambah, ya, diperbanyak, kusiro diperbanyak, biro ditohurin dengan menuangkan air yang tohur, falam yabluhuma lam yadhur, kemudian tidak sampai ke dua kula, maka tidak suci, ya. Kalau ditambahin air, ya, air tadi yang najis dengan air suci yang mensucikan, tetapi tidak sampai dua kula, maka air tersebut tidak menjadi suci kembali, ya. Wakila, dan ada pendapat lain, wakila dan kil, tohirun la tohur, ya, tohirun la tohur, tohir suci, ya, la tohur tapi suci tidak mensucikan, ya. Kita harus mengetahui, ya, tohir itu suci tapi tidak mensucikan, ya, tohur itu suci mensucikan, ya. Nah, jadi pendapat yang kedua, ada yang berpendapat bahwa kalau nggak sampai dua kula, ya, ketika ditambahin air kemudian nggak sampai dua kula, ya, tetap, ya, dia kehilang, ya, hanya hilang kenajisannya, ya, tapi masih ada, tidak hilang kenajisannya, ya, cuman
hilangkan najisnya tohir, ya, artinya dia menjadi suci tapi tidak bisa untuk digunakan bersesuci. Seperti itu. Jadi pendapat yang kedua ini ibaratnya dia ingin mengatakan bahwa air tersebut seperti barang ya, seperti barang ketika sudah disucikan ya, ketika sudah disucikan ya, maka ibaratnya dia lagi mencuci air dengan air ya. Maka walaupun air tersebut tidak boleh digunakan untuk cuci untuk mencucikan, tapi sudah menjadi suci. Ya, artinya bisa diminum seperti itu. Baik. Nah, di sini ada ta'liknya. Waqad dalla ala dzalika qauluhu ya, dan telah menunjukkan ya, atas dua kulah ini. Idza kana al-ma'u qullataini fa innahu la yanjus. Ya, jika air itu dua kula ya, maka air tersebut tidak najis ketika kejatuhan najis. Ini ada hadisnya. Fa inna mafhumal hadis, nah, maka mafhum dari hadis ini apa? Annahu sesungguhnya idza kana aqalla min kullataini yanjusu walau lam yataghayyar ya. Artinya kita mengambil mafhum dari hadis ini ya tadi tentang dua kulah kurang dari dua kulah ya, maka kurang dari dua kulah itu ya, atau kita mengambil mafhum hadis akan menjadi dua kulah akan menjadi kurang dari dua kulah akan menjadi najis dengan sendirinya walaupun tidak berubah ya, ketika kejatuhan najis. Wa yustasna, dan dikecualikan maitatun ya, bangkai lada malahasain ya, yang tidak mempunyai darah yang mengalir. Fala tunajjisu ya, maka tidak menjadi najis. Fala tunajjisu, maka tidak menajiskan ya, bangkai tersebut ma'ian, barang cair, alal masyhuri, menurut pendapat masyhur. Ya. Jadi di sini pengecualian ya. Tadi ada najis-najis ya. Kemarin tadi najis-najis. Dikecualikan yang bukan termasuk najis. Ya. Ini adalah bangkai yang bangkai hewan yang darahnya tidak mengalir. Ya, contohnya nyamuk ya atau lalat ya. Ya. Dalam Hewan-hewan kecil ya, hewan-hewan kecil nyamuk, lalat. Ya, itu bangkainya tidak tidak najis ya, bangkainya tidak najis. Artinya kalau ya kejatuhan bangkai tersebut ya, kejatuhan nyamuk misalkan di minuman ya di gelas kita, maka gelas kita air yang ada di dalamnya tidak membuatnya najis. Ya, menurut pendapat Masyhur, menurut pendapat Masyhur. Ya, Masyhur dari perkataan Imam Syafi'i. Nah, waqadalla, kita lihat hadisnya di sini bahwa waqadalla dzalika walaqad dalla ala dzalika ma rawahu Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya, dalilnya bahwa riwayat uh, Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda qala idza waqa'a dzubabu fi ina'i ahadikum wa inda Ibnu Majah fi syarabikum falyahmishu kullahu ya, falyahmishu kullahu ya. Jadi hadis ini mengatakan ketika ada lalat ya, kemudian
jatuh ke wadah kalian, ya, maka tenggelamkanlah ya, semuanya. Ya, kalau misalkan hanya tenggelam satu bagian, sebagian yang lain tenggelamkanlah semuanya. Saya Artinya tidak. hadis ini yang mengatakan bahwa ya kalau ditenggelamkan kan pasti mati ya. Kalau ditenggelamkan, ya, lalat ditenggelamkan ke dalam gelas, ya mati. Ya, artinya hadis ini mengisyaratkan bahwa ya hewan yang tidak mempunyai darah mengalir, ya, ketika jatuh ke gelas, ya, maka air yang ada di dalamnya tidak tidak menjadi najis. Karena Rasulullah menyuruh kita ketika ada melihat lalat misalkan, ya, atau melihat zubab kemudian jatuh ke gelas kita, ya maka ditenggelamin semuanya, ya, ditenggelamin semuanya. Nah, ini dalilnya. Ya, jadi dikecualikan bangkai yang tidak najis adalah bangkai hewan yang tidak mengalir darahnya. Ya, hewan-hewan yang kecil ya, hewan-hewan kecil, contohnya nyamuk, lalat, seperti itu. Wakada fi kaulin, wakada dan seperti itu, ya, wakada dan seperti itu ya, artinya seperti pengecualian ini ya, tidak menjadi najis fi kaulin menurut kaul. Nanti kalau fi kaulin berarti setelahnya adalah pendapat yang lemah. Setelah fi kaulin, setelahnya adalah pendapat yang lemah. Wakada dan ya, sama tidak menjadi najis, ya, wakada dan sama seperti tidak menjadi tidak najis fi kaulin di dalam suatu kaul, najisun la yudrikuhu torfun, ya, najis yang tidak terpandang, yang tidak terlihat oleh pandangan mata, najis yang tidak terlihat oleh pandangan mata. Jadi menurut satu ulama, menurut pendapat, ya, dikecualikan juga adalah najis yang tidak terlihat oleh pandangan mata. Ya, artinya kita tidak bisa melihat najis tersebut. Ya, contohnya apa? Contohnya ya, kita misalkan, ya, mohon maaf, kencing ya. Ya, kemudian cipratannya itu ya mengenai, kalau cipratannya itu kelihatan mata ya mengenai kaki kita misalkan, ya, maka wajib dibasuh karena kelihatan mata. Tapi masalahnya ya ketika tidak terlihat oleh mata, ya tidak terlihat oleh mata, ya, maka itu ya dikecualikan dari najis, artinya tidak najis. Ya, menurut pendapat satu pendapat, artinya tidak najis. Ya, contohnya misalkan Gitu. eh, di apa? Dilihat pakai mikroskop misalkan, ya. Ternyata memang ada percikannya. Ya. Tapi kita tidak melihatnya, misalkan. Tidak melihat percikan tersebut. Ketika dipakai mikroskop misalkan, ya, kita pasti melihat percikan tersebut. Ya, terkena kaki kita misalnya. Yang kita kenal dengan najis yang dimaafkan. Ini adalah najis la yutrikuhu at-torfu, torfun. Nah, kultu, ya, kultu ini saya berkata Imam Nawawi, dal qaulu adhar. Ya, kaul ini adalah kaul adhar. Wallahu a'lam. Ya. Jadi pendapat ini pendapat yang mengatakan ya pengecualian bahwa najis yang tidak terlihat mata itu bukan suatu najis. Ya, ini adalah pendapat yang kuat menurut Imam Syafi'i, menurut Imam Nawawi. Allahu a'lam. Ya, artinya ya kita tidak perlu khawatir ya, tidak perlu ragu. Ya, misalkan oh takutnya kok percikan air itu, percikan kencing itu terkena kita, ya, walaupun kita tidak melihatnya. Enggak, itu tidak najis. Yang najis adalah ketika kita melihat percikan itu. Ya, atau misalkan kita ada di
jalan yang becek ya, jalan yang becek misalkan. Biasanya kan jalan becek misalkan ada kotoran apa, kita nggak melihatnya, yaitu tidak najis ya. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, wal jari karokidin, dan air yang mengalir itu seperti air yang tenang, air yang diam. Artinya air yang eh, sedikit ya, walaupun dia mengalir ya sama saja ya, sama seperti air yang diam. Ketika terjatuh najis ya, kalau dia itu sedikit ya, maka yang menjadi najis. Misalkan air apa namanya, air keran ya, air keran kan mengalir ya, mengalir tapi kan kurang dari 2 kula. Nah, kurang dari 2 kula. Ketika kejatuhan najis ya, di dalam alirannya itu misalkan ada jatuh eh, kotoran, kotoran cicak misalkan, ya, maka dihukumi seperti air yang ya tidak mengalir, sama saja. Wafil qadimi, dan di dalam pendapat qadim, ya, qadim itu nanti lawannya adalah jadid. Pendapat qadim adalah pendapat Imam Syafi'i ya, ketika beliau berada di Irak, di Baghdad. Ya, kalau jadid, nah, pendapat baru adalah pendapat Imam Syafi'i ketika beliau ada di Mesir. Wafil qadim, dan di dalam pendapat qadim, la yanjusu bila tahoyur, ya, tidak menjadi najis tanpa perubahan. Ya, artinya kalau dia itu air, menurut pendapat qadim, kalau air itu mengalir ya, maka tidak menjadi najis kecuali dengan perubahan, kecuali berubah jelas ya, maka menjadi najis. Ini masalah air yang sedikit ya, nanti masih membahas tentang air yang sedikit. Wal kulatani, ya, dan 2 kula, hom satu ritlin, hom sumi ati ritlin, ya, adalah 500 ritel, 500 liter, bahdadiyin, bahdadi, takriban ya, kira-kira, fil asoh, menurut pendapat asoh. Jadi di sini mengatakan 2 kulah itu 500 ritel bahdadi ya, 500 ritel bahdadi ya. Ya, tetapi ya, ya kalau kita hitung sekarang ya, adalah 270 liter, 270 liter itu 2 kula. Kalau kurang dari 270 liter berarti kurang dari 2 kula ya, hukumnya nanti berbeda ya. Jadi, nah, wa tahayyuru, al mu'athiru bi tahirin au najisin ta'mun au launun au rihun. Wa tahayyuru, dan perubahan, al mu'athiru, yang berpengaruh, bi tahirin, dengan barang yang suci, au najisin, atau barang yang najis. Artinya perubahan yang berpengaruh adalah ta'mun, rasanya, au launun, atau warnanya, au rihun, atau baunya. Jadi perubahan yang dimaksud adalah perubahan rasanya, perubahan warnanya, perubahan baunya. Kalau kejatuhan barang tohir, ya, maka perubahannya bisa membuat air tersebut tidak mensucikan lagi. Ya, masih suci tapi tidak mensucikan lagi. Kalau kejatuhannya barang najis, ya, maka air yang tadinya bisa buat disuci menjadi najis. Ya. Walau ishtabaha ma'un,
walau ishtabaha ma'un, dan kalau jika samar, ishtabaha samar, ma'un tohirun, air yang suci, ya, binajisin, dengan air yang najis, ijtahada, maka dia berijtihad, wa tatahhara, dan bersesuci, bima, dengan apa yang zonna, ia kira, toharatu, sucinya, ya. Jadi misalkan ada dua air, ya, ada dua air, yang satunya air najis, ya, yang satunya air suci, ya, kita hendak berwudu, ya, tetapi ya kita ragu mana nih air yang suci, mana air yang najis, ya, maka kita berijtihad, ya, berijtihad, ya, dengan memilih, istihad misalkan, dilihat sama-sama, sama, ya, dirasakan, di apa namanya, dicium, ya, kemudian dilihat warnanya bagaimana, istihada, istihada. Setelah kita beristihad, ya, ketika ada dua air, eh, misalkan dua ember tadi, yang satunya najis, yang satunya suci, maka kita bersesuci dengan apa yang kita kira kesuciannya. Apa yang kita kira kesuciannya. Kita boleh memilih salah satunya setelah beristihad, ya, tentunya. Kalau belum beristihad nggak boleh, ya. Kalau belum beristihad nggak boleh kita langsung, ya, mengambil, ketika kita ragu, kita langsung mengambil salah satu dari dua ember tersebut, dua air dalam ember tersebut. Harus beristihad terlebih dahulu, ya, sehingga kita mengamalkan istihadnya dengan apa yang kita kira kesucinya. Wakilah, dan menurut pendapat, in in qadara ala tahirin biyakin fala. In qadara, dia jika mampu, jika dia mampu, ala tahirin, terhadap bersesuci dengan sesuatu yang suci, biyakinin, dengan yakin, fala, ya, maka tidak boleh beristihad, ya. Ketika ada misalkan ada dua air tadi, istabaha, ya, eh, kemudian ternyata kok ada air lagi, ya, di kolam misalkan, maka kita tinggalkan keduanya karena kita ragu terhadap keduanya, ya, langsung berpindah ke air yang suci dengan yakin, ya. Ya, boleh kita beristihad, ya, masih ada air yang suci kok, yang suci dengan yakin, kita boleh beristihad. Wal a'ma kal basir, dan orang buta, wal a'ma, dan orang buta, kabasirin, seperti orang yang melihat, fil adhar, menurut pendapat adhar, ya. Jadi orang yang buta pun harus beristihad, ya, ketika ada dua wadah, kemudian dia ragu salah satunya suci, salah satunya najis, ya. Sama harus beristihad walaupun dia, ya, tidak bisa melihat. Kemudian au maun, au maun wa baulun, atau ragu antara air dan kencing, air kencing, lam yastahid, ya, maka dia tidak boleh beristihad, alal sahih, menurut pendapat sahih, ya. Kalau dia ragunya antara air dan air suci dengan kencing, air kencing, maka dia tidak boleh beristihad, tidak boleh memilih, ya. Bal yuhlatani, ya, tetapi dicampurkan, ya. Ada dua wadah, satunya air suci, satunya kencing, ya, maka dia tidak boleh beristihad, ya, langsung dicampurkan, ya, langsung dicampurkan kemudian dibuang, ya, campurkan kemudian dibuang, summa yatayammam, ya, kemudian mengganti wudhu dengan tayamum, nggak boleh dipakai, ya.
Kenapa kenapa dicampurin kemudian dibuang ya? Karena supaya diperbolehkan bertayamum. Ya, karena tayamum syaratnya tayamum itu tidak ada air. Tidak ada air. Kalau tidak dicampur, maka kita masih ada keyakinan ya masih ada keraguan ada air suci di situ. Ya, tapi air suci itu kan ya kemudian kita ragu ya antara air itu dengan kencing. Nah, maka akhirnya kita eh, tuangkan ya kita campur kemudian dibuang dan kita tayamum ya, setelah tayamum sholat. Au ma'u wardin atau air mawar ya atau air mawar ya. Tawaddu'a bikulli marratin. Nah, maka berwudu dengan setiap salah satu dari wadah tersebut marrotan sekali. Ya misalkan ya kita ragunya antara dua wadah, satunya air mawar kan suci tapi tidak mensucikan. Ya, kemudian satunya itu air suci mensucikan. Kita ragu mau wudu eh, dengan mana ini? Ya, mau kita ragu mana itu air yang air mawar, mana air yang air suci dan mensucikan. Ya, maka kita bagaimana? Wudu ya dengan keduanya. Kita wudu dengan air satu wadah tersebut, kemudian kita wudu juga dengan wadah yang lain. Karena air mawar itu tidak najis ya, seperti air kencing. Nah, wakila ya, dan ada pendapat il lahu istihad ya, baginya boleh beristihad. Wa idza stamala dan apabila dia memakai ya dia menggunakan apa yang dzannahu dia kira ya, apa yang ia kira araqal akhar maka membuang ya membuang wadah yang lain ya. Jika sudah memakai ya, air yang dia kira itu air yang suci mensucikan ya maka air yang lain ya, tadi gambaran tadi dibuang air yang lain dibuang nah supaya menghilangkan keraguan ya kalau sudah beristihad ya kemudian kita memakai air yang pertama misalkan air yang kita eh, istihadi hasil dari istihad kita gunakan untuk wudhu maka air yang lain ya, yang kita ragu dibuang untuk menghilangkan keraguan. Fa'in tarakohu ya. Kalau dia tidak membuang bagaimana? Fa'in tarakohu maka jika dia meninggalkannya dia tidak membuang wa taghayyara dhannuhu dan kemudian dia berubah ya persangkaannya berubah istihadnya lam ya'mal bisani ya, maka dia tidak ya, menggunakan dengan istihad yang kedua ala nasi menurut nas Imam Syafi'i ya. Bal yatayammamu ya tetapi dia dia bertayamum bila i'adatin ya dengan tanpa mengulang sholat kembali fil asoh menurut pendapat asoh ya jadi kalau ya dia kemudian tidak membuang wadah yang dia ragukan ya kemudian setelah dia sholat misalkan setelah dia sholat ya, kemudian dia ragu ya kemudian dia berubah kembali ya berubah pendapat ya, dengan memilih wadah yang eh, berbeda dari yang sebelumnya maka keraguan tersebut ya maka pendapat yang kedua tersebut ya tidak diambil ya, keraguan tersebut tidak diambil tetapi kemudian ya kita bertayamum ya, tanpa iadah tanpa eh, mengulangi sholatnya fil asoh menurut pendapat asoh. Nah, baik walau ahbarahu walau ahbarahu ya dan jika mengabarkannya
bitana jusihi dengan kenajisannya, makbulur riwayah, orang yang diterima riwayatnya, wabayyana sabab, dan menjelaskan sebabnya, au kana faqihan, atau dia orang faqih, muwafiqan yang ya sama, yang sama madhabnya, misalkan i'tamadahu, ya maka kita pegang pendapatnya. Nah, ini masih masalah air ya. Kalau ada orang yang mengabarkan kepada dia tentang kenajisan suatu air, ya orang tersebut itu adalah orang yang diterima riwayatnya, ya orang yang adil, orang yang soleh misalkan, orang yang bukan orang fasik, mengabarkan kepada kita bahwa air tersebut najis, ya. Dan orang tersebut menjelaskan sebab najisnya, misalkan karena dijilat anjing misalkan. Atau orang tersebut fakihan, orang fakih, orang yang punya ilmu fikih, ya muwafiqon yang sama mazhabnya, ya sama mazhabnya, misalkan mazhab ketika air kemudian dijilat anjing, maka air menjadi eh, najis, ya. Ya tamadahu, maka kita memegang, ya berpegang kepada pendapatnya, ya kepada orang yang mengabari. Baik. Nah ini babul aniyah, sepertinya kita cukupkan sampai sini. Baik Bapak Ibu, silakan barangkali ada yang ditanyakan dari penjelasan tadi atau kurang jelas. Saya Ustadz. Iya Pak, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Irham yang saya hormati, Bapak Ibu peserta kajian fikih yang saya hormati. Eh, satu pertanyaan Ustadz. Iya, Eh, Apabila dalam suatu kondisi kita mungkin sedang safar, ya mau berwudu, menemukan air, tapi airnya itu tidak memenuhi syarat sebagaimana dijelaskan Ustadz Irham di depan, misalnya 2 kulah atau setara dengan apa tadi 210 liter ya. iya, Nah, itu satu sisi. Di sisi lain kita harus berwudu karena sudah batal. Terus eh, kita juga berusaha mencari air yang lain, beristihad barangkali ya. Itu tidak menemukan. Adanya ya air yang tadi barangkali secara fikih tidak memenuhi syarat, itu apa yang harus kita lakukan untuk kita bisa menunaikan sholat? Ya, Bang. Mungkin itu Ustaz. Terima kasih atas jawabannya dan penjelasannya. iya. Ya, jadi Bismillahirrahmanirrahim. Misalkan ketika kita dalam safar ya Pak ya, ya kemudian tidak ada Betul. air, Iya, Ustaz. tidak ada air, ya. Kemudian kita ragu apakah air itu air yang boleh digunakan untuk Ya, suci, betul. Air yang ya, mensucikan. air yang mensucikan, apalagi ragu bahwa air itu adalah air najis misalkan, Ya. maka Atau kita jumlahnya tidak memenuhi syarat tadi Ustaz. jumlahnya tidak memenuhi syarat. Bagaimana? Betul. Tadi kan 2 kulah ya. Ya ya. Jadi Atau setara dengan 210 liter itu tadi yang saya tangkap seperti itu. iya, itu syarat ini Pak, itu bukan syarat air boleh digunakan atau tidak. Ya, Oh ya. ya itu hanya cuma ketika air sedikit, ya, maka ketika kejatuhan najis, maka langsung jadi najis seperti itu. Oh ya. Tapi Hmm. bukan berarti kalau kita kurang dari 2 kulah, kita nggak boleh wudhu dengan air tersebut. Oh Enggak. ya. Iya, Hmm. misalkan kita menemukan botol air ya, botol air di dalam perjalanan. Oh itu enggak, bukan, itu milik orang lain. Oh Misalkan iya. ada ember ya, ember untuk umum ya,
untuk umum, misalkan ada di perjalanan ember untuk umum, atau kita punya aqua, ya, maka kita boleh gunakan aqua tersebut untuk Oh iya, iya, berwudu, iya, iya. ya, dengan mengalirkan Boleh. air, Iya dapat ya. ya, dalam mengalirkan air. Tapi kalau kita tidak menemukan, ya, sedikit pun air, ya, maka kita bertayamum. Apalagi kita dalam keadaan safar, ya, karena Ya, mencari air itu nanti disyaratkan adalah orang yang mukim, ya, harus mencari air itu orang yang mukim. Ya, sementara orang yang safar ya, boleh bertayamum ketika tidak ada air. Tentu ya ketika ya dia tidak sudah memerlukan air. tidak Beristihad. sudah beristihad, tidak menemukan air. Iya. Iya. Saya kira cukup jelas, Ustadz. Berarti saya yang salah memahami ya. Tadi Iya, persyaratan 2 kula atau 2 ke 10 liter itu hubungannya dengan kemasukan najis tadi ya. iya, masih tentang kemasukan najis. Tapi kalau air yang mensucikan, katakanlah 1 botol aqua pun bisa untuk berwudu ya, Ustadz ya. Iya, bisa buat Ya. Cukup jelas, Ustadz. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Baik, silakan, Pak. Oke, tempat mandi apa? Mandi kan enggak? Nah, Kena tobat. kan kalau mandi silakan Bapak Ibu yang ditanyakan. 3 pertanyaan maupun 2 penanya silakan. Ibu Esti silakan tanyakan seputar penjelasan dari Ustadz Irhan Barangkali mengenai. belum jelas itu. Kalau tidak ada yang ditanyakan, nanti kita langsung beralih ke bab muamalah yang akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Khairul Anam. Silakan Bapak Ibu yang ditanyakan. Ada Ibu Heni, Ibu Nur Haya. Bu Nur, silakan Bu, tanya Bu. Jelas. Mulai bab air. Baik, Pak, kalau sudah jelas. Ya, baik Pak. Ya, Saya mau coba bertanya, Ustadz Ram. iya, Silakan, Bu Nur, silakan. Ustadz tadi disampaikan kalau air mengalir, kejatuhan najis yang merubah warna, bau atau rasa kurang dari 2 kula itu dianggap air mati, air nggak tidak mengalir. Itu maksudnya air mengalir gimana? Tidak diwadahin atau diwadahin gitu? Bisa nilainya di bawah 2 kula, Ustadz. iya. Air yang mengalir, air yang ada di keran gitu, Pak, Ibu, Bapak. Misalkan air yang ada di keran, ya, ya kita kejatuhan, terkena najis, ya, misalkan selangnya panjang, ya, kejatuhan najis, ada najis di dalam selang tersebut, nah, walaupun mengalir, ya, itu sama hukumnya seperti air yang tidak mengalir. Artinya dia langsung menjadi najis. Kecuali kalau jadi airnya bukan diwadahin, maksudnya kurang dari 2 kula itu selang panjang, kemungkinan dimasukin ada cecak atau gimana gitu ya Ustadz ya. Ya, kalau diwadahin apalagi? Kalau diwadahin kan dia airnya Ya, genang, mati, ya mati. tergenang. Ya. Ya. Kalau kejatuhan ya langsung najis. Iya, iya Pak Ustadz. Ya, makasih Pak. Jadi kalau kita kira-kira sudah habis air dari sepanjang selang itu boleh ya Pak Ustadz, udah dianggap suci ya Pak Ustadz. Kalau kira-kira hilang najisnya, ya suci. Ya, ya, baik.
Baik Pak Ustadz, terima kasih Pak Ustadz, cukup jelas. Ya, baik, kembali ke moderator. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz Irhan yang menjelaskan, memaparkan bab mengenai air cukup jelas. Bapak Ibu, kita lanjut untuk kajian berikutnya, fikih muamalat yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Anam. Kepada beliau dipersilakan. Tafadhol Mastur. Silakan Pak Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, melanjutkan kajian kita tentang fikih muamalah dari kitab Minhaj At-Talibin karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Semoga dengan mempelajari kitab Minhaj At-Talibin kita mendapatkan ilmu-ilmu yang barokah, ilmu-ilmu yang bermanfaat, mendapatkan keberkahan dari mu'alif musannif Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Pada minggu lalu kita sudah membahas tentang definisi jual beli, ya. Kemudian juga rukun, syarat jual beli. Nah, pada pagi hari ini Bapak Ibu, insyaallah kita akan membahas tentang syarat-syarat barang yang diperjualbelikan. Ya, syarat-syarat barang yang diperjualbelikan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Wa bil mabi'i syurutun. Dan barang yang diperjualbelikan ada syarat-syaratnya. Jadi sangat penting sekali Bapak Ibu, setiap hari kita melakukan transaksi jual beli, ya. Mungkin bahkan ada sebagian dari kita yang profesinya penjual. Nah, maka harus tahu syarat-syarat barang yang diperjualbelikan agar transaksi kita sah dan transaksi kita halal, ya. Yang pertama, thaharatu ainihi, suci barangnya. Ya, maka tidak boleh menjual barang yang najis. Ya, tadi sudah dijelaskan apa itu najis, ya. Sudah dijelaskan apa itu barang yang najis. Fala yasihu bai'ul kalbi wal khamri. Maka tidak sah menjual anjing dan bab satu, ya, babi, wal khamri dan khamr, ya, minuman keras, baik itu arak, minuman keras, ataupun wine, amer, anggur merah, segala macam mereknya, ya, semua yang memabukkan ini dihukumi najis, ya. Anjing juga sama, anjing manapun, model manapun, semua anjing hukumnya adalah najis, tidak boleh diperjualbelikan, ya. Jadi kalau ada di pasar hewan itu ada orang yang jual anjing, nah itu, ya, tidak sah jual belinya dan haram, ya. Naudzubillah. Jangan sampai kita profesinya adalah penjual anjing atau babi atau khamr, ya. Ini apa dalilnya? Li'anna kullan minhuma najisul aini, ai
dzatuhu najisa. Karena anjing dan khamr itu zatnya saja najis. Zatnya itu najis. Ada yang benda zatnya najis, fisiknya najis, ada juga benda yang mutanajis. Benda yang mutanajis itu benda suci tapi tertempeli najis, terkena najis. Nah, kalau terkena najis masih bisa disucikan, masih bisa dibersihkan. Tapi kalau zatnya najis, ya nggak bisa disucikan. Anjing nggak bisa disucikan. Ya memang zatnya itu najis, fisiknya itu najis. Babi juga sama. Ya, wa mislul kalbi al khinziru wa qad ja'an nahyu an bai'iha, dan seperti anjing juga babi, dan sudah ada larangan untuk menjualnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rawal Bukhari wa Muslimun an Jabirin radhiyallahu anhu. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, annahu sami'a Rasulullah yaqulu amal fathi wa huwa bi Makkah. Ini beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda pada tahun Fathu Mekah, ya, pada tahun 8 Hijriah, Fathu Mekah. Jabir bin Abdullah mendengar Rasulullah berkata, ya, berkhutbah, berceramah, Innallaha wa rasulahu harrama bai'al khamri wal maitati wal khinziri wal asnam. Sungguh Allah dan Rasulnya mengharamkan menjual khamar, bangkai, babi, dan patung berhala, ya, berhala. Faqila ya Rasulullah ara'aita syuhumal maitah. Lalu dikatakan, wahai Rasulullah, tahukah kamu syuhumal maitah? Syuhum itu apa, gaji atau lemak, ya, lemak dari bangkai. Fa innaha yutla bihas sufunu, sesungguhnya gaji itu digunakan untuk melumuri perahu-perahu, wa yudhanu bihal julud, dan juga untuk meminyaki kulit-kulit, wa yastasbihu bihan nas, dan digunakan untuk lampu, ya, minyaknya itu digunakan untuk lampu. Faqala la huwa haramun, maka Nabi berkata, tidak, jangan, tidak boleh, itu haram. Ya, jadi minyak dari babi itu haram. Jadi segala macam bagian dari babi itu haram, mau kulitnya, bulunya, mulutnya, minyaknya, semuanya haram. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda dzalik qatalallahu al-yahuda innallaha lamma harrama syuhumaha jammaluhu summa ba'uhu fakalu samanah. Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi. Sesungguhnya Allah ketika mengharamkan minyak babi itu, ya, mereka perbagus itu minyaknya, dibikin bagus, ya, bikin menarik, kemudian mereka jual, lalu hasilnya mereka makan. Nah, ini dalil dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang keharaman babi dan juga anjing, bangkai, ya, dan juga berhala-berhala. Tidak boleh dikonsumsi dan juga tidak boleh diperjualbelikan. Itu, ya. Wal mutanajjisu, kita kembali ke atas lagi. Wal mutanajjisu alladzi la yumkinu tathiruhu. Wal mutanajjisi, dan juga tidak sah menjual barang yang terkena najis. Nah, ini. Alladzi la yumkinu tathiruhu, yang tidak mungkin atau tidak bisa disucikannya. Ya, dia sudah bercampur dengan najis dan tidak bisa disucikan. Kalau masih bisa disucikan, masih boleh, ya. Seumpama ada apa, kain terkena tai, cicak gitu, ya, masih bisa dicuci, bisa dijual. Nah, ini kalau nggak bisa disucikan bagaimana, ya? Contohnya apa? Kal khalli wal labani, seperti cuka dan susu. Kalau cuka kan basah, cuka itu kan benda cair. Kalau terkena najis, ya, jatuh di situ tikus, ya, maka semuanya menjadi najis. Nggak bisa kemudian dijual
cuci itu cukanya, wong air kok ya. Benda cair gimana cara mensucikannya? Atau susu, ada susu 1 drum kejatuhan tikus. Oh, najis semua itu satu drum. Wakada aduhni dan seperti itu juga minyak ya, minyak 1 drum kejatuhan tikus ya jadi najis semua. Fil asahi menurut pendapat yang lebih kuat dari pendapat-pendapat ashab Imam Syafi'i ya gitu. Kenapa dia tidak sah? Karena benda yang cair seperti itu ya, kalau sudah terkena najis ya, zatnya jadi ikut najis semuanya, sudah menyatu, sudah menyebar ya. Ad-duhnu al-ma'i' kazait simun idza kana sa'iran wa nahmihima mislul khal wal laban idza asabanhu najasa. Duhun ya. Duhun itu minyak ya, minyak yang cair ya, berbeda dengan minyak yang tidak cair, minyak yang membeku. Kalau minyak yang membeku, yang mengeras, mungkin di situ ada najis, kejatuhan najis ya. Bagian yang terkena najis bisa dibuang tuh, ya bisa dipisahkan, dibuang. Nah, sedangkan yang lain yang tidak terkena najis masih suci itu boleh dijual. Tapi kalau yang terkena najis harus dibuang. Fa innaha takhtalitu dzaratuha bihi wa la yumkinu tadhiru. Dalla ala dzalika ma rawahu Ibnu Hibban. Ya. Nah, kalau yang cair udah bercampur ya nggak bisa dipisahkan, tapi kalau yang beku bisa. Ini sebagaimana dalam hadis riwayat Ibnu Hibban di dalam sahihnya, Sahih Ibnu Hibban, annahu sallallahu alaihi wasallam qal fil fa'rah tamutu fis samni. Nabi bersabda tentang tikus yang mati di dalam minyak samin. In kana jamidan fa'alquha wa ma haulahu wa kulu wa in kana ma'i'an fala taqrabuhu. Kalau minyak saminnya itu keras, beku, maka buanglah ya, ambillah yang yang terkena najis dan sekitarnya. Yang terkena najis dan sekitarnya yang itu dibuang, diambil dibuang. Yang sisanya jangan ya. Tapi kalau minyaknya itu cair, yang kalau terkena najis langsung menyebar kemana-mana, fala taqrabu, maka jangan dekati. Artinya itu sudah menjadi najis semuanya, ya tidak bisa dikonsumsi. Baik, kita ke atas lagi. Asani, ya dari syarat barang yang diperjualbelikan. Asani adalah an-naf'u, fala yasihu bai'ul hasyarati. Syarat yang kedua adalah bermanfaat. Barang yang akan diperjualbelikan harus barang yang ada manfaatnya. Ya, barang yang ada faidahnya, ada gunanya. Untuk apa ini diperjualbelikan? Saya jual nasi. Untuk apa? Ya, untuk makan. Saya jual baju. Untuk apa? Untuk dipakai. Motor untuk digunakan, ya. Nah, kalau yang nggak ada manfaatnya bagaimana? Fala yasihu bai'ul hasyarat, maka tidak sah menjual hasyarat ya. Hasyarat itu ya kayak belalang ya atau hama gitu ya. Dan lain sebagainya ya. Yang eh barang apa? Hewan-hewan ya, walang itu. Itu nggak boleh. Wa kullu sabu'in la yanfa'u. Dan semua binatang buas yang tidak bermanfaat. Semua binatang buas yang tidak bermanfaat. Walaupun mungkin kalau sekarang kondisinya berbeda ya. Ini Imam Nawawi itu kan abad ke-7 Hijriah. Sekarang sudah abad 15. Sekarang orang ada profesinya jual beli apa itu? Eh, cacing seumpama untuk mancing, umpan. Ada jual beli jangkrik ya untuk makan burung. Ada jual beli apa itu? Anaknya
semut itu ya. Nah, ini bagaimana? Ya kalau ternyata ada manfaatnya, ya kok hukumnya bisa berbeda. Ya kalau zaman dahulu mungkin belum terfikirkan ke situ, ya sehingga nggak boleh. Tapi kalau sekarang kondisinya sudah berbeda, maka hukumnya pun bisa berbeda. Al hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu akan berubah dikarenakan ilatnya, ya. Hukum itu bisa ada, bisa tidak ada dikarenakan ilatnya. Begitu pula binatang buas nih, wa kullu sabu'in, jual jual singa atau jual ular kobra atau jual apa binatang-binatang yang buas ya, yang berbahaya. Nah, ini kan zaman dahulu mungkin buat apa binatang-binatang seperti itu gitu ya. Kalau sekarang kan sudah ada kebun binatang ya. Ada kebun binatang. Ini manfaatnya orang bisa rekreasi di sana. Nah, gimana kebun binatang beli beli binatang-binatang seperti itu padahal dibutuhkan gitu ya. Kalau kalau kondisinya sudah berbeda, hukumnya bisa berbeda. Hukumnya bisa berbeda. Wala habbatai al-hintah. Tidak sah juga menjual dua biji gandum. Nah, dua biji gandum buat apa? Orang kalau jual gandum ya 1 kilo, ya 1 ton, 1 kintal, ya. Atau menjual dua biji beras. Dua biji beras buat apa? Gitu. Ya, tidak bermanfaat. Wa nahwiha dan semisalnya. Dan semisalnya. Kita lihat footnote di bawah li anna badla samani muqabilu ma yantafi'u bihi safahun wa aqlun li amwalin nasil batil ya. Karena karena tidak ada manfaatnya kata beliau. Kita mengasih uang, pembeli mengasih uang, memberi uang kepada penjual yang ngasih uang 100.000 sumpama. Tapi barang yang dikasihkan sesuatu yang nggak bermanfaat. Nah, maka ini safah. Safah itu kebodohan. Ya, ini sama saja mengambil harta orang dengan cara yang batil. Padahal Allah sudah berfirman, wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kalian makan harta dengan cara yang batil. Ya, makanya lotre ya. Biasanya di warung-warung kecil itu ada lotre. Orang beli nih ngambil apa itu kertas itu ada kalau ada nomornya dia dapat piring, dia dapat apa hadiah-hadiah begitu ya. Kadang nggak ada nomornya ya, dia nggak dapat apa-apa. Nah, ini dia udah ngasih duit 10.000 tapi nggak dapat apa-apa, itu kan safah, kebodohan. Ya, di situ juga ada gharar, ketidakjelasan. Ya, jadi seperti judi. Nah, ini juga tidak diperbolehkan karena tidak pasti barangnya ya. Nah, atau terkadang dia dapat apa namanya dapat tai cicak gitu ya, makanan tai cicak itu, permen tai cicak dengan harga 10.000 kan nggak cocok. Wa alatin lahwi dan juga alat lahwi, alat lah untuk biasanya diterjemahkan dengan alat musik gitu ya. Alat yang untuk bermain-main bersenda gurau. Nah, ini al-muharramah yang diharamkan. Alat musik yang diharamkan. Ada yang halal, ada yang diharam. Ya. Kalau yang jelas halal itu kan ad-duf, rebana itu. Di zaman Nabi itu kan ada. Li'annaha la yantafi'u biha, karena la yuntafa'u biha, tidak bisa diambil manfaat. Li'annahu yahrumu isti'maluha syar'an, dan haram menggunakannya. Alat-alat musik yang haram tadi. Wa minal muharram at-tambur wa sonj ya, wal mizmar, ruling ya, warobab wal ud wa nahwiha minal ayat al mustahdasah, dari alat-alat musik yang modern yang zaman sekarang. Brand apa
drum apa itu yang ya zaman sekarang. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadis liyudilla an sabilillahi bighairi ilm wa yattakhidaha huzwa ulaika lahum adzabun muhin. Dan di antara manusia ada yang membeli ucapan-ucapan yang lahun, ucapan yang tidak bermanfaat, sia-sia untuk menyesatkan orang dari jalan Allah tanpa ilmu dan menjadikannya sebagai candaan, ejekan. Bagi mereka azab yang menghinakan. Ya, ini terkait dengan hukum musik ya. Jadi kalau musiknya itu adalah musik yang haram, ya, maka ya sonhorek contohnya ya berbahaya. Kalau yang musiknya itu haram, maka tentu jual beli musik tersebut haram. Ya, tapi kalau musik yang tidak diharamkan oleh para ulama, maka jual belinya juga boleh. Ya, contoh yang digunakan untuk nasyid, digunakan untuk sholawatan, ya, tidak apa-apa. Karena ada manfaatnya. Manfaatnya apa? Mengingatkan orang kepada Allah, kepada agama, gitu. Ya, jadi hukum musik itu ya diperselisihkan para ulama dan juga dilihat jenis musiknya. Kalau musik yang dangdut-dangdutan, sound horeg yang membahayakan telinga, membahayakan sekitar gitu ya. Di situ orang jadi joget-joget pada apa? Minum-minuman keras. Nah, ini tentu diharamkan. Sudah ada fatwa haram tentang musik horeg gitu ya. Kan jual belinya haram. Kita nyewanya juga haram. Gitu. Baik, selanjutnya kita kembali ke atas lagi. Ke bawah ya. Ke bawah. Wakila yasihul fil alati in udda rododuha mala. Wakila dan dikatakan, kalau dikatakan berarti pendapatnya lemah. Dikatakan ada satu pendapat sah jual beli alat musik in udda rododuha malan apabila dipotong ya. Sumama ada seruling dipotong. Kemudian potongannya itu menjadi harta, menjadi sesuatu yang bernilai, maka sah. Ini menurut satu pendapat, tapi lemah. Pendapat ini lemah. Rododuha au qita'uha ba'da taghyiri hayatiha. Dipotong itu setelah dirubah bentuknya. Lianna qad yuntafa'u biha karena terkadang bisa dimanfaatkan. Alat musik kan besar sumpama. Diambil itu ada komponennya terus dijual. Ini ada satu pendapat yang membolehkan. Warudda hadza bi annaha ala hayatiha la yuqsadu minha ghairul ma'siyah. Dibantah ini pendapat ya bahwa ya bentuknya itu alat tersebut itu tidak lain ditujukan untuk maksiat ya. Pasti untuk maksiat. Makanya tidak diperbolehkan. Itu ya. Berarti lihat tujuannya ini. Ini buat apa? Untuk kebaikan atau keburukan gitu. Ya. Kalau kita jual kita tahu itu untuk keburukan, untuk maksiat, ya kita dosa. Ya, bahkan tidak sah jual belinya. Hasil dari jual beli itu tidak halal. Wa yasihu bai'ul ma, kata lagi. Dan sah menjual air ala syati di atas wadah ya. Air yang sudah dibotolin, yang sudah ditaruh di drijen, sah boleh ya. Seperti aqua atau oleh mineral ya. Enggak boleh sebut merek ya. Wa turabi bisahra fil asaq. Kemudian tanah atau pasir yang ada di gurun menurut pendapat yang lebih kuat fil asah. Ya, ini ketika sudah dikemas atau sudah
ditaruh di kalau pasir berarti kan sudah ditaruh di truk sumpama. Ya, padahal itu kan punya umum, air punya umum juga. Kemudian ada orang yang inisiatif ngemasin itu air atau pasirnya itu ditambang kemudian dibawa ke pembeli. Nah, ini itu sah ya. Walaupun itu punya umum tapi sudah sudah dikemas gitu ya. Kita lihat nomor 2 footnote-nya. Liman haza al-ma'a awit turab. Bagi orang yang mengemas itu air atau pasir. Wa in kana al-mushtari yastati'u tahsila dzalika bila juhdin li anna fi dzalika manfaatan dhahiratan. Walaupun pembelinya itu bisa saja dia yang ngemas sendiri. Ya, dia ngemas sendiri, dia yang mengambil sendiri bisa, tapi ya mungkin dia nggak punya waktu atau ya. Nah, maka boleh jual beli yang seperti tadi ya. Kembali ke atas lagi. Asalis. Nah, sekarang syarat yang ketiga. Imkanu taslimihi fala yasihu bai'ud dhali wal abiqi wal maghsubi. Ya, syarat barang yang diperjualbelikan yang ketiga asalis adalah imkanu taslimihi, memungkinkan untuk diserahkan. Ya, bisa barangnya untuk diserahkan. Imkanu taslimihi. Kalau barangnya nggak bisa diserahkan, contohnya burung yang ada di udara, ya kita punya burung kita lepas, ya dia nggak bisa ditangkap, kemudian mau kita jual, ya nggak bisa, nggak sah, karena barangnya nggak bisa diserahkan, ya kasihan pembelinya, ya. Atau kita punya ikan kita lepas di laut, ya ini saya jual ikan saya nih 1 kilo, dia buang di laut, tuh ambil sendiri, ya nggak bisa. Fala yasihu bai'ud dhali wal abiki wal maghsub. Maka tidak sah menjual hewan yang kabur, ad-dhal. Ya, saya punya kambing, kambingnya kabur. Tuh, saya jual ke kamu 500 ribu aja dah sana buat kurban. Ya, tapi kambingnya kabur, ya, atau sapinya kabur. Ya nggak sah karena nggak bisa diserahkan. Wal abik, ya budak yang kabur juga. Budak itu kan bisa dijual ya. Saya punya budak nih, cantik lagi, tapi kabur. Ini kamu beli sana. Saya nih kasih uang 1 juta aja dah. Tapi sana kejar budaknya. Nah, ini enggak sah. Wal maghsub, barang yang dirampas. Ya, kita punya barang dirampas preman. Ya, motor dibegal. Nah, kemudian, nah, kamu beli dah motor saya yang dibegal itu. Ya, 1 juta aja dah. Kamu ambil sana sama premannya itu. Nah, ini nggak bisa. Fa in ba'ahu liqadirin 'ala intiza'ihi sahha 'alal asah. Jika dia menjual barang tersebut kepada orang yang mampu untuk mengambilnya. Nah, dia punya motor nih, sedang dirampas sama begal gitu ya. Tapi dia pembelinya ini polisi seumpama. Dia bisa ngambil motor itu. Karena dia polisi, premannya udah ketangkep gitu ya. Boleh nggak? Menurut pendapat yang sahih, pendapat yang kuat, ya boleh silakan. Ya, kalau dia pembelinya bisa ngambil itu, ya boleh. Ya, silakan. Coba kita lihat footnote di bawahnya. Nomor 4, wa kullu ma yata'adzaru taslimuhu qattair fil hawa. Ya. Semua barang yang tidak bisa diserahkan seperti burung di udara. Waddal al-mafqud alladzi la yu'rafu mawdi'uhu. Barang yang hilang. Barang yang hilang apa saja? Binatang kayak atau apa, motor hilang, ya, emas, cincin hilang. Saya jual cincin saya yang hilang ke kamu.
1 juta aja. Oh, padahal harganya 10 juta. Hilangnya di mana? Oh, di lapangan sana tapi nggak tahu yang mana. Nggak sah. Wal abik, ya, budak yang lari, maksud, ya, barang yang dirampas, gitu. Merima litahsilil maksud wa huwal qudrah ala taslimil mabi walau bi ghairihi. Wa kadzalika yasiu bai'uhu li ghasibin li nafsil ma'na. Ya, jadi boleh kita menjual barang yang dirampas, barang kita yang dibegal sama orang, tapi yang membeli itu bisa mengambilnya dari perampasnya itu, pembegalnya itu. Boleh, silakan. Ya, atau jual ke pembegalnya. Ya, seumpama pembegalnya berbaik hati. Udah, ini barang kamu yang saya begal, saya beli dah, gitu ya. Dibeli, ya, mungkin dengan harga yang murah seumpama. Ya udah, silakan. Tuh. Wala yasihu bai'u nisfin muayyanin minal ina wasaifi wa nahwihima wallahu a'lam bissawab. Cukup ya sampai sini karena sudah setengah 9 ya. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Semoga Allah berikan panjang umur, sehat walafiat dan diberikan kesempatan untuk bisa menghadiri majelis ilmu. Baik Bapak Ibu, silakan jika ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan fikih jual beli. Baik, silakan. Moderator, silakan. Silakan dinyalakan audionya. Ada pertanyaan? Untuk yang belum dipaham. Ada Ustaz. Silakan Pak Muhammad. Tadi yang najis itu tidak boleh dijual. Bagaimana dan anjing yang digunakan untuk buburu babi? Anjing yang digunakan untuk memburu babi. Begitu juga dengan kera atau geruk ngambil kelapa tuh. Nah, itu bagaimana Ustaz? Iya, kalau anjing yang digunakan untuk memburu babi, anjing itu berarti anjing itu kan sudah jinak ya. Tetapi permasalahannya anjing itu kan najis ya. Anjing itu kan najis. Ini seperti itu juga jual beli pupuk kandang. Pupuk kandang. Ini banyak perselisihan di antara para ulama. Ya, terutama madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i itu tidak membolehkan menjual pupuk kandang karena najis. Ya. Tapi kalau madhab Hanafi membolehkan. Madhab Hanafi setahu saya membolehkan barang yang najis asalkan bermanfaat. Asalkan ada manfaatnya. Gitu. Ya. Jadi kalau madhab Syafi'i gimana? Nggak boleh. Ya. Makanya kalau jual beli pupuk kandang itu akadnya tidak dengan akad jual beli, tapi akadnya akad lain ya. Akad sumpama akad mengemas pupuk itu atau akad ijarah ya, mengantarkan barang tersebut begitu. Ya, beli anjing sumpama ini anjingnya saya beli atas bukan pakai akad jual beli tapi akad sumpama mengantarkan barang tersebut, anjing tersebut, atau ongkos menjinakannya, melatihnya, begitu. Itu. Jadi tidak pakai akad jual jual beli seperti itu. Kemudian kera juga sama. Kera itu kera kan bukan najis ya. Kera ini ada yang jinak, ada yang buas. Kalau yang sudah jinak ada manfaatnya, berarti kan boleh, dia boleh diperjualbelikan, ya seperti kucing.
Kucing itu kalau jinak ya tidak buas, maka diperbolehkan untuk diperjualbelikan. Ya, seperti itu. Iya, Pak. Jelas, Pak? Ah, ya. Mm-mm. Ya kalau anjing yang hanya digunakan untuk apa? Hiasan saja yang haram untuk dimanfaatkan. Kan anjing kan secara umum hukumnya haram ya untuk dipelihara. Kecuali untuk menjaga tanaman seumpama atau menjaga eh, perikanan itu ada manfaatnya. Gitu. Baik, ada pertanyaan lagi? Silakan. Saya Ustadz. Ya, silakan Pak Eko. Ya, terima kasih Ustadz. Hmm. Terkait dengan penjelasan mengenai hukum halal haram tadi yang seiring dengan perjalanan waktu itu bisa mengalami perubahan sesuai dengan ilatnya kalau tidak salah tadi. Mm-mm. Di mana mungkin dulu haram, sekarang menjadi halal karena memang bermanfaat dan berguna. Saya ingat ada salah satu hadis yang saya lupa mungkin hadis itu lewat siapa. Itu ada kalimat yang al al haramun bainun wal halalul bainun itu Ustaz ya. Mm-mm. Halalul bainun dan haram bainun lah itu yang halal dan yang haram itu sudah jelas. Lah hubungannya dengan salah satu hadis itu seperti apa itu Ustaz? Karena yang halal dan Ya, haram itu sudah jelas. mm-mm. Iya, terima kasih Iya. Ustaz. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat atau Iya, mutasyabihat. Yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. jelas dan diantaranya ada perkara-perkara yang Yang samar mutasyabihat. itu ya. Ya. Ya itu tidak bertentangan dengan kaidah tadi Oh iya. ya al hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu berubah dengan ilatnya. Artinya apa? Kalau hukum itu berubah, artinya kan seorang mujtahid itu sudah bisa menangkap dengan jelas gitu. Ya, Hmm. bisa menangkap dengan jelas bahwa ini hukum itu halal, ini hukum itu haram begitu. Karena dia punya punya perangkatnya, punya ilmunya untuk menentukan ini halal atau haram, Hmm. ya. Jadi Ya. masalah seumpama hukum itu bisa berubah, itu bagi seorang ulama, bagi seorang mujtahid itu bukan perkara yang samar, tapi itu perkara yang sudah jelas. Perkara yang sudah jelas itu tidak mustahil berubah hukumnya, gitu ya. Sesuatu yang sudah jelas itu tidak bertentangan bahwa kemudian dia berubah hukumnya gitu. Bagi seorang ulama, bagi seorang mujtahid. Ya, bagi orang awam mungkin bingung, "Wah, ini gimana sih dulu halal sekarang menjadi Ya. haram ya." Jadi bagi orang awam memang nggak jelas yang kayak gitu gitu ya. Tapi kan yang namanya hukum itu menentukan hukum itu bukan konsumsinya orang awam, tapi itu konsumsinya ulama gitu. Jadi antara kaidah tadi dengan hadis tadi itu tidak Bertentangan. bertentangan, tidak bertentangan gitu ya. Cuma beda beda cara pandang atau beda cara memandangnya. Kalau orang awam yang memandangnya ya sesuatu yang jelas harus saklek nggak berubah-ubah gitu ya. Itu mungkin pandangan orang awam seperti itu. Tapi bagi seorang ulama mustahid ya mereka ya yang punya ilmu, punya perangkat untuk menentukan hukum ya, ya sesuatu yang berubah itu ya kalau ada ilat-ilatnya mereka bagi mereka sesuatu yang sudah jelas, sudah gamblang begitu. Itu Pak. Ya, jelas Pak? Sudah cukup jelas, Ustaz. Ya, Makasih, alhamdulillah. Ustaz. Ya, sama-sama. Baik, ada lagi? Silakan Bapak Ibu yang ingin ditanyakan seputar pemaparan penjelasan tentang jual beli yang belum paham. Silakan Bapak Ibu ditanyakan. Halo Ustadz, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ya, Bu Heni Saya mau silakan. menanyakan itu
ada yang membuat patung untuk seperti ondel-ondel itu diperjualbelikan. Itu halal atau haram, Ustaz? Ya, di sini para ulama memang berselisih pandangan ya tentang menjual patung yang tidak digunakan untuk disembah ya. Kalau patung yang digunakan untuk disembah, sepakat para ulama mengatakan itu haram ya. Sepakat ya. Jadi maksud dari hadis tadi yang saya bacakan itu adalah patung yang disembah, dijadikan untuk berhala gitu. Nah, perselisihan ulama terletak pada jika patungnya itu tidak disembah, hanya untuk hiasan seperti ondel-ondel gitu ya. Kadang kita juga jalan-jalan ke luar negeri beli patung apa? Ya beli patung atau boneka untuk mainan. Nah, ini para ulama ada yang membolehkan, ada yang mengharamkan ya. Ada yang membolehkan, ada yang mengharamkan ya. Kalau kita nggak butuh-butuh amat nggak usah beli lah ya. Kecuali kalau mungkin kita butuh anak mungkin kan suka tuh anak apa boneka-boneka habis pulang haji kemudian bawa boneka onta kadang ya umroh bawa boneka onta. Nah, itu kalau memang butuh amat gitu ya nggak ada yang lain ya udah nggak apa-apa tapi lebih hati-hatinya ya nggak usah gitu ya cari Yang alternatif yang lain, lain. yang lain. Iya yang lain aja itu. Nah, itu kalau untuk mencari itu, Ustadz, tetangga saya jual itu soalnya. Jadi itu halal apa haram ya? Untuk ondel-ondel Ondel-ondel itu. ya. Iya, Ya itu ada dua pandangan, Bu. iya, iya. Ada dua pandangan ya. Oh. Jadi kalau tidak digunakan untuk disembah, di situ para ulama berselisih pandangan. Gitu. Jadi halal, Ustadz, kalau jual itu. Ya itu tadi Bu ada dua pandangan. Oh Jadi iya, tinggal ya iya. gitu. Oh Mm-mm. gitu. Iya Iya, Pak. betul. Mm-mm. Makasih, Ustadz. Ya sama-sama. Baik, ada lagi? Seperti di toko pakaiannya saya yang digunakan untuk pajang. Mm-mm. Manekin, manekin. Iya. Baik, ada lagi? Kalau tidak ada, saya serahkan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz atas pemaparan fikih tentang jual beli. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenalkan nama saya Marto, moderator kajian fikih pagi hari ini dari tim support Rumah Tafis Kuku Soleh. Bagi Bapak Ibu yang ingin bergabung atau memiliki rezeki lebih, ingin berdonasi untuk santri-santri kami, penghafal Quran yang di Rumah Tafis Kuku Soleh, boleh untuk menghubungi secara japri